kita sama-sama berdiri dan kita akan berdoa. Tuhan, kami datang ke rumah Tuhan pada hari ini sebagaimana perintah daripada Tuhan untuk menguduskan akan hari Sabat. Dan kami mengasihi Engkau, sebab itu kami mentaati akan perintah-Mu. Namun di atas itu juga ya Tuhan, kami datang dengan satu kerinduan bahwa kami boleh menyembah Tuhan, Juru Selamat kami, penebus kami. Kami juga mau belajar firman Tuhan yang merupakan akan pelita di dalam kehidupan kami, terang bagi jalan kami. Sehingga jika ada langkah kehidupan yang salah, kami bisa berubah. Dan kami lebih mengenal kehendak Tuhan. Dan kami mau menjalani akan semua yang menyenangkan hati Tuhan. Urapi hamba-Mu juga ya Tuhan, sehingga dapat menyampaikan akan isi hati Tuhan. Kami dapat mengerti, kami menyimpannya di dalam kehidupan kami, dan kami berbuah melalui firman-Mu. Terpujilah nama-Mu dan nama Tuhan Yesus Kristus, penebus juru selamat kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saudara, hari ini kita akan sama-sama merenungkan akan tema kasih yang mendidik dan tidak memanjakan. Nanti saya akan bahas ini dari dua perspektif, saudara. Yang pertama adalah tentunya orang tua dan anak, dan kemudian bagaimana kita di dalam gereja juga menerapkan akan hal ini kepada jemaat Tuhan. Ya. Nah, saudara sekalian, berbicara tentang mendidik dan tidak memanjakan, apa arti daripada memanjakan? Ya, manja bahasa Inggrisnya bilang spoil. Spoil itu kalau kita lihat artinya itu sebenarnya tidak mendidik untuk menjadi baik, tapi malah merusak. Ya, you spoil the kids gitu. Waduh, kamu bikin jadi mentalnya jadi rusak, jadi nggak baik. Nah, Mandarinnya lebih jelas lagi. Chong huai. Huai itu apa? Rusak. Ya, jadi kita mendidik bukannya menjadi baik, tapi nanti malah membuat dia tidak baik. Nah, pertanyaannya juga Bapak Ibu sekalian, kita punya anak-anak. Ada dipikirkan enggak, kenapa kita punya anak? Anak seperti apa yang kita inginkan? Apakah kita melahirkan anak, kemudian anak ini kita didik, nantinya ya kalau kita tua mungkin dia jaga kita. Atau saudara, kalau kita salah didik, bisa-bisa kita jaga anak ini sampai dia tua. Ya, kita yang harus mencukupkan segala kebutuhan dia sampai dia tua. Bahkan sudah menikah, sudah punya anak, masih bergantung pada orang tua. Kalau kita salah didik, kalau kita manjakan. Nah, saudara, di gereja juga sama. Di gereja mendidik jemaat Tuhan. Kita setiap minggu dengar khotbah. Untuk apa, saudara? Untuk supaya kita bisa berjalan di dalam hal yang benar. Kita hidup benar. Namun saudara, dalam realita, maaf nih, mungkin di sini enggak gitu ya. Tapi di gereja-gereja tertentu, pendeta-pendeta itu takut kalau berbicara terlalu keras. Menegur jemaat. Kenapa? Turun, waduh, bisa disikat sama jemaat, waduh. Ya. Jadi saudara sekalian, tujuan kita datang ke gereja apa? Kita mau dirubah Tuhan, kita mau berubah, atau kita tidak mau berubah? Ya, sebagai pertanyaannya untuk refleksi kita. Setelah saudara percaya Tuhan sampai hari ini, ada berapa banyak perubahan-perubahan yang sudah kamu alami di dalam Tuhan? Saudara merasa menjadi lebih baik, menjadi orang Kristen yang bertumbuh, menjadi orang Kristen yang dewasa, atau sama aja dari dulu begini-begini aja, gitu ya. Pendetanya udah tua, udah pensiun, tapi kita masih sama aja begitu. Nah, ini saudara hal-hal yang mau kita renungkan. Di dalam firman Tuhan Amsal 3 ayat 11 dan 12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya.
Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Jadi saudara, kita di gereja, kita dididik oleh Tuhan, kita dengar firman Tuhan. Pernah enggak firman Tuhan itu kita aplikasikan ke diri kita, dan kemudian kita temukan kelemahan kita temukan kesalahan kita, dan kita pulang, kita berkomitmen, kita mau berubah. Pernah enggak saudara di dalam kehidupan saudara beribadah hari Minggu, saudara punya pengalaman demikian? Ya kan? Aduh, iya ya, salah saya ini, nggak benar nih saya. Ayo saya mau berubah. Atau tadi pengakuan dosa, sama di gereja GKI juga ada liturgi ya, pengakuan dosa. Permisi tanya saudara, tadi dosa apa yang saudara ngaku? Ada yang spesifik? Ya, anak mungkin, aduh Tuhan sorry minggu ini saya marah, teriak-teriak di rumah sama mama, kurang ajar sama mama. Ada enggak? Atau yang suami sama istri, ya, dosa apa? Atau saudara ada dosa tertentu, ya, diakui enggak tadi di hadapan Tuhan? Jadi saudara, jangan kita hanya ibadah weekly begitu dan biasa aja, gitu loh. Maaf ya, nah, gereja tertentu kan biasa kita ya, biasa ada jemaat yang karena hal sesuatu atau apa, telat atau apa, oke. Tapi ada enggak misalnya kita berubah, kita yang biasa datang ke gereja telat, minggu depan saya usaha tidak telat, ya kan? Mencoba untuk tidak telat. Saya saudara, kalau hari Minggu saya seumur hidup pernah sekali telat. Gara-gara wakernya saya, alarmnya saya set, kemudian nggak ada suara, saya kena silent. Bangun jam 6, di sana Citra kebaktian jam 6.30, 30 menit gimana gua nyampe gitu. Tapi ya luar biasa, saya masih cepat sampai sana 6.40. Pas waktunya khotbah, tapi untung teman sudah cover dulu, jadi mesti ambil napas dulu lah katanya. KU2 aja nanti ya, KU1 dia yang khotbah. Nah saudara, sejak saat itu saya punya waker, sebelum tidur saya cek dulu suaranya sudah on enggak, apa tes dulu. Nah, bunyi baru tidur. Aduh, 1 minggu setelah peristiwa itu saya malah pakai 2 HP. Takut gitu kejadian lagi kan. Nah, tadi saya bangun, kebaktian nih hari ini jam 7 nih, ya. Nah saya harus bangun jam berapa? Saya harus mikir, saya bangun cuci muka ini apa? Wah bang, 5.45. Saya set, terus udah nih mau ambil apa sesuatu di kulkas, udah jam 6, waduh nggak bisa nih, 6.10 saya harus turun. Pokoknya saya udah tentukan 6.15 saya harus jalan dari rumah. Betul, 6.15 saya jalan. Pas mau doa ya tadi ya, ya. Kan nggak enak kalau saya datang sudah doa gitu ya, nah pendetanya nggak ikut doa, kan nggak bagus gitu ya kan. Nah itu usaha yang harus kita lakukan. Nah Bapak Ibu, ya maaf ya, ketika kita bilang, oh Jakarta macet, aduh nenek-nenek juga tahu Jakarta macet, iya kan, gitu loh. Siapa yang nggak tahu Jakarta macet? Jadi kalau bilang excuse-nya Jakarta macet, nggak ada excuse sebenarnya. Saya kalau kebaktian doa hari Rabu malam saya ke BSD, jam 7 kebaktian doa, saya dari Jakarta, dari Sunter jam berapa saudara? Jam 4. Saya jalan jam 4. Sampai di sana jam 6, nggak apa-apa, pergi minum kopi dulu, ya, santai dulu. Pokoknya saya sampai gereja tidak telat. Nah saudara sekalian, didikan daripada Tuhan, hormat kepada Tuhan, kita harus mengerti, ada berubah enggak kita, ya. Nah saudara, kemudian yang berikutnya, dalam hal mendidik anak, ayat-ayat ini kebanyakan saya ambil dalam orang tua anak ya saudara ya. Nah boleh kita terapkan juga kalau ada ya yang cucu mungkin ya, gitu, tadi pagi lebih banyak sih ya. Bahasa yang terjemahan Indonesia barunya, ITB-nya, jangan menolak didikan dari anakmu. Nah ini kayaknya bisa membingungkan ya, anak yang diajar kita ya gitu loh ya. Tapi saya bacain yang bahasa Indonesia sehari-harinya aja.
Janganlah segan-segan mendidik anakmu. Jika engkau memukul dia dengan rotan, ia tak akan mati, malah akan selamat. Saudara, berapa banyak dari kita yang mendidik anak dari kecil mengenal Tuhan untuk keselamatan. Ya, kebanyakan kita, saudara, kita didik anak jadi baik, pinter, kasih les matematika, les Inggris, les Mandarin, les ini, les dansa, les. Ya, keluar uang begitu banyak. Ada enggak yang memperhatikan kerohanian? Tanggung jawab orang tua. Atau saudara bilang, biar ke gereja aja lah, guru sekolah minggunya aja deh. Ya, orang tua ngajar yang begini susah gitu ya. Nah, nggak bisa saudara. Ketemu guru sekolah minggu, gereja seminggu sekali. Setiap hari dengan saudara. Dan Bapak Ibu jangan pikir kita itu kalau sudah anak udah sekolah minggu, dia udah Kristen. Oh enggak. Anak saya saudara, umur dia udah SMP kelas 2 itu baru saya injirin lagi. Baru dia buka hati, dia terima Tuhan Yesus. Padahal anak saya 1 minggu, baru umur 1 minggu udah ke gereja. Ya kan, anak pendeta, ya kan, 1 minggu udah ke gereja, ya kan. Nah, tapi lihat, sekolah minggu, remaja, SMP baru masih nggak ngerti, ya baru. Nah ini kalau ada guru-guru sekolah minggu ya challenge bagi kita, saudara. Pernah nggak challenge itu anak-anak kita untuk terima Tuhan Yesus? Jangan pikir cuma ngajar adik-adik gini, tapi dia ngerti nggak? Nah saudara, berkaitan dengan gereja, sama ya tadi yang saya bilang, mendidik anak yang pertama saudara untuk keselamatan. Saudara hari ini datang ke gereja, apa tujuan saudara? Apa yang saudara mau dengarkan? Firman yang bagaimana yang saudara dengar? Menyenangkan hati. Ketika ada salah kita dikoreksi, berubah enggak? Ini Alkitab, kebenaran firman Tuhan ketika dikotbahkan, kita terima enggak? Itu saya banget, begitu kan? Atau nyenggol suami, itu lu banget itu. Ya, yang istri nyenggol suami, tuh denger, pulang berantem. Ya, ke gereja pulang bukan rukun malah berantem. Saya pernah itu bapak-bapak ngomong sama saya bilang kenapa enggak datang komisi pasutri lagi? Aduh, mesti kalau ke pasutri pulang maka kita bukan makin baik, makin berantem, makin ribut. Kenapa? Begitu naik mobil, istri langsung bilang, itu tadi yang musuh ngomong itu kamu banget gitu loh. Aduh, langsung emosi suaminya kan gitu loh. Nah, jadi bukan jadi baik, jadi berantem. Saudara, harusnya dengar firman itu kita terapkan ke diri kita. Ya, pernah tuh saya juga di gereja, musuh khotbahnya hari ini bagus banget. Sayang si Acong nggak datang. Cocok banget sama si Acong gitu loh. Nah, nanti kapan-kapan lagi dia ngomong lagi, saya si John itu nggak datang gitu. Jadi dia dengar khotbah dia pikir ini untuk siapa ya? Ya, sama kan saudara hari ini juga dengar video. Nah ini saya sama saudara ya, lihat video tentang pendidikan, tentang apa koreksi ini. Nah, kita iya ini baik ya, waduh ini. Nah kita cepet-cepet forward ya kan? Kita kirim ke orang kan? Kita kirim ke siapa? Yang kita rasa ini dia, ini begini, gue kirim deh dia, gue kirim ke si dia deh, ya. Nggak ada yang, ini saya nih, ada nggak? Ayo. Kamu yang begini, gini, jangan begini. Aduh, iya saya nih ya. Berubah. Tangan kita cepat, kirim kasih orang. Ya ini grup keluarga besar Wikarsa, 1 hari 100 lebih WA, pusing, buka. Aduh. Apa ini? Apalagi waktu masa kampanye berantem. Ada yang belain 2, ada yang belain 3 gitu loh. Aduh. Saya pokoknya lihat, udah 100 langsung more clear chat. Enggak. Saya nggak lihat lagi. Ya. Saya mau komen tapi nanti nggak enak. Saya mau komen. Orang itu presiden, lo mau jadi presiden, lu ngomong begini, jeleknya, nggak usah ngomong jelek-jeleknya orang deh. Kadang-kadang kita juga sama, ya kan?
Si ini begini, si ini begini, si ini begini. Sama kita gitu loh. Kamu belum jadi RT, belum jadi RW, masih jadi kepala rumah tangga di keluarga, udah begitu sifat kamu, apalagi mau jadi presiden. Ya. Nah, ini orang yang mau jadi presiden sifatnya kayak begitu ya dimaklumi aja lah gitu loh. Ya kan? Kadang-kadang kita juga nggak make sense dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ayo kita belajar. Anak kita didik. Alkitab mengatakan untuk apa anak ini nanti memiliki seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya. Kamu didik dia jadi orang berhasil, nanti jadi orang kaya, orang hebat. Tapi kalau dia nggak mengenal Tuhan, nanti di akhir hidupnya dia menyimpang dari kebenaran, ditinggalkan Tuhan, sia-sia, saudara. Ya, gereja juga sama, saudara. Ya, Tuhan mendidik kita supaya kita hidup benar. Kalau ada salah, berubah. Keselamatan yang paling penting, bukan yang lain, bukan yang lain. Nah, ini saya tadi udah baca tema retret, ada sedikit-sedikit begini. Ya, nanti disambung di retret lagi, ya. Saudara lihat itu, ini masih anak kecil udah kayak tiger. Ya, nggak salah itu orang Chinese di mamanya Chinese bilang tiger mom ya. Pegang rotan gitu ya. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Maksudnya apa nih kebodohan? Kita mendidik anak dalam kebenaran. Kita lahir ke dalam dunia ini, saudara, semuanya berdosa. Ada enggak yang didik anak untuk lakukan hal-hal yang nakal? Ada orang tua sini? Kamu kok baik banget sih, nakal sedikit lah, begitu ya. Ada enggak yang begitu? Ya, kok baik banget ya. Papi mami malu, kamu baik banget. Gitu, lebih baik dari papi mami maksudnya gitu kan. Nakal dikit lah, nggak ada ya. Ngajarnya semua kok nakal, kok begini. Nah, diajar yang baik. Karena anak sejak lahir berdosa. Kita orang dewasa, saudara, hari ini juga sama. Kita dulu sebelum kita percaya Tuhan, kita semua orang berdosa. Nah, mau tanya dulu nih, siapa di sini di antara kita yang mengatakan gini? Saya mampu tidak berdosa. Saya tidak bilang kamu tidak akan pernah berdosa lagi. Beda ya? Tapi kamu mampu tidak berdosa. Ketika ada godaan, ya, ada kecenderungan mau berdosa, tapi kita punya Tuhan, punya Roh. No, saya nggak berdosa. Mampu? Nggak ada ya. Nggak ada yang tidak mampu, tidak berdosa. Ya udah kita doa penutup deh. Gue capek khotbah, kalian nggak mampu, ya. Nah, jadi sedikit teologi nih, berat sedikit ya. Adam dan Hawa punya dua kemampuan, able to sin, able not to sin, mampu berdosa, mampu tidak berdosa. Masa innocence, ketidakberdosaan. Tapi sayang, Adam dan Hawa berdosa. Sejak Adam dan Hawa berdosa, state of fall, kejatuhan. Kemampuan tidak berdosa hilang. Menjadi mampu berdosa, tidak mampu tidak berdosa. Tidak mampu tidak berdosa. Ya, tadinya mampu tidak berdosa menjadi tidak mampu tidak berdosa. Artinya terus-menerus berdosa. Tapi syukur kepada Tuhan, di dalam Yesus Kristus kita ciptaan baru. Kita dibebaskan dari belenggu dosa. Kita punya Roh Kudus. Kemampuan tidak berdosa dipulihkan. Kita mampu tidak berdosa. Ya, mampu berdosa dan mampu tidak berdosa. Jadi kita masih berbuat dosa, memang ke depan masih bisa berdosa. Tapi kita juga ke depan mampu untuk tidak berdosa.
Gitu loh. Ya. Tahap keempat, state of glory, masa kemuliaan. Ada yang hilang kemampuannya. Apa? Mampu berdosanya hilang. Menjadi tidak mampu berdosa, mampu tidak berdosa. Tidak ada lagi dosa. Nah, saudara, kita bukan zaman Adam dan Hawa, kita belum zaman kemuliaan. Ya, cuma ada dua kemungkinan, saudara. State of fall or state of grace. Dalam kejatuhan atau anugerah. Saudara yang ada di mana? Kedua atau ketiga? Ayo dong. Kejatuhan atau anugerah? Anugerah. Jadi saudara mampu tidak berdosa. Yuk ngomong dong ke sampingnya. Saya mampu tidak berdosa. Ayo. Suami ngomong ke istri, istri ngomong ke suami gitu. Ya. Saudara, saya ada lihat satu video, ya, ada satu video. Ibu-ibu bilang ke suaminya, tolong masak nasi dong. Itu rice cooker ya. Nah, suaminya lihat HP. Oh iya, masak nasi ya. Oh iya, masak nasi. Cuci, terus udah rice cooker ya. Nah, udah, istrinya udah masak, selesai. Wah, bawa keluar sayur, mau makan. Ayo, lakukan, Stefan, Kevin. Dia buka rice cooker. Dia lihat bubur, nggak jadi nasi, airnya banyak. Ibu-ibu ada yang punya pengalaman gitu, suaminya masak nasi jadi bubur, bukan jadi bubur, nggak jadi nasi, masih bubur, air. Saudara punya dua pilihan, ya. Ibu ini punya dua pilihan, bisa berdosa, bisa tidak berdosa. Milih yang mana? Gimana respon kira-kira? Ada suami-suami yang pernah kena dari istri. Apaan sih? Lu tahu masak nasi enggak? Dulu ini suruh masak nasi, karena bubur lu masak. Ini itu lihat HP terus. Ya, ribut deh, ya kan? Berantem. Mana, sini. Nasi aja enggak bisa bantu apa? Buang buburnya. Masak sendiri lah. Tunggu setengah jam lagi ya. Ribut deh. Suami bisa marah juga, ketemu suami emosi, bisa marah juga. Nah, akhirnya ibu ini, suaminya bilang, "Hah, bubur ya?" Dia bilang, "Loh kong?" Dia cuma kasih lihat, suaminya, "Hah, bubur? Ayah, tuh puci. Yuk kita pergi makan aja di bawah ya." Istri bilang, "Nggak usah, kamu hebat loh. Kok tahu hari ini gue pengen makan bubur?" Dia ngomong begitu. Lah kok kau lihai. Kayak, kok tahu gue hari ini pengen makan bubur? Yuk kita makan. Selesai, betul nggak? Ibu ya? Ibu lain kali suami jadi bubur jangan marah. Enak ini gitu ya. Waktu pas makan lagi, gila lebih enak dari bubur mangga besar nih. Keluarga jadi harmonis, nggak ribut. Nah ini contoh, kamu bisa ini, bisa begini. Bisa saudara mampu ya. Yang penting tahu nih firman Tuhan maunya kita bagaimana. Ya, saya dulu di Amerika saudara, saya ini dapat uang kembalian lebih. Saya sering di pom bensin juga waktu masih cash pernah kembali, di toko juga di Amerika. Saya belanja $6, saya bayar $20. Kembalinya 14 kan? Saya dikembaliin 44. Dikira uang saya 50. Padahal uang saya 20. Nah, dolar Amerika kan memang suka membingungkan ya. Warnanya sama semua gitu. Nah, saya dapat uang begini 44. Kira-kira responnya gimana? Dalam hati, puji Tuhan. Tuhan maha baik. Ya, Tuhan mencukupkan saya. Lagi butuh. Saya belum berdoa, Tuhan sudah kasih. Ya, luar biasa kan? Nah gitu. Atau gimana? Ya, Roh Kudus kan bekerja.
Roh Kudus, nggak boleh, balikin. Lo ambil dosa mencuri. 2, nanti orang ini kasihan, tutup buku dia, kasir dia hitung, dia tekor, dia bayar, ya kan? Balikin. Ya, balikin lah ya. Banyak banget gitu ya. Dia, how much money? 20. 20. Dia lihat, iya ya. Sorry. Dia ambil ya. Terus dia lihat saya dari kepala sampai kaki. Ini manusia aneh dari mana? Gitu kan? Nah, terus dia bilang, saudara, kamu sekolah di sana ya, kuliah di itu Reformed Theological Seminary ya, seminari. Saya bilang, yes. Kok tahu? Di situ orangnya baik-baik. Nah, dia udah tahu. Benar. Nah, saudara, waktu saya kuliah itu di sana tahun itu, kita kan masih pakai buku cek. Ya, Amerika kan pakai buku cek. Kita itu kalau pakai buku cek itu harus sudah ada nomor social security-nya, alamatnya di buku cek itu. Walmart mau terima kalau buku cek itu walaupun belum ada nama. Kalau dari sekolah itu. Ya, khusus mahasiswa dari RTS, dia mau terima. Ya, kenapa? Karena dia tahu di situ penginjil pendeta semua. Ya, baik. Ya. Waktu saya balik dia bilang, iya orang sana baik-baik semua. Aduh, saya bilang, untung loh, puji Tuhan. Ya, kalau tadi dia cuma ngetes saya, mati lah gua. Ya kan, ini Pak Pendeta ini gua coba tes dia 50 gitu ya kan, memalukan nama Tuhan ya kan. Aduh, untung gak mempermalukan nama Tuhan gitu ya. Nah, saudara sekalian, jadi saudara lihat ya, bisa tidak berdosa? Bisa? Bisa ya, ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Jadi ketika kita diajarkan oleh firman, kita dengar, harus berubah. Jangan tidak berubah. Kita ini kayak, ke gereja kayak kita itu raja, bukannya datang menyembah Tuhan mau berubah. Saudara harus renungkan, saudara dari percaya Tuhan sampai hari ini ada perubahan enggak? Gitu ya? Ada perubahan enggak? Kalau enggak perubahan, saya tahu saudara punya lagu favorit. Ya? Apa? Saya pernah ngomong di sini kayaknya. Lagu favoritnya saudara apa? Kalau saudara enggak pernah berubah, suka nyanyi di kamar mandi. Tuhan Yesus tidak berubah, saya juga. Yesus itu yang pu kai pian, woye pu kai pian, ya kan? Harusnya nyanyi lagu apa saudara? Ayo ini pemusik, harusnya lagu apa? Aku berubah, ya kan? Sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Amin. Ya. Jadi ibu-ibu, bapak ibu, pulang nyanyi lagu itu ya. Nah, iya, aku berubah. Nanti pasangannya yang konfirmasi. Kalau pasangan bilang amin, nah berarti amin, benar. Kalau pasangannya bilang yang benar, nah berarti belum berubah gitu ya. Oke, saudara, yang berikutnya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Ya. Tadi mungkin belum nyinggung tentang anak ya. Anak-anak juga itu perlu saudara ya, karena mereka juga berdosa. Jadi perlu diajarkan apa yang benar. Gitu. Nah, kemudian hikmat. Saudara, apa bedanya understanding, knowledge dengan wisdom? Apa bedanya? Ya. Knowledge, understanding itu berkaitan dengan kalau bahasa Inggris bilang what? Apa? Oh, ini knowledge-nya. Tapi hikmat itu berkaitan dengan how. Bagaimana? Ya, oke. Saya mau menegur orang, saya mau menegur seorang anak. Betul, kita harus tegur. Nah, bagaimana menegur itu hikmat, ya kan? Nah, jadi saudara sekalian, anak-anak perlu diajarkan hikmat di dalam dunia. Bagaimana mereka menghadapi kehidupan ini. Kalau dimanja, dari kecil udah kasihan the best. Mereka pikir hidup ini itu harus baik, harus cukup, harus mewah. Nggak ada kekurangan sama sekali. Pernah nggak kita mendidik anak kita untuk hidup susah? Mempersiapkan mereka untuk menghadapi masa-masa sulit di dalam hidup mereka.
Karena kita tidak tahu masa depan bagaimana. Hari ini dengan saudara dia mungkin cukup semuanya. Tapi nanti kehidupannya bagaimana? Nanti kehidupan saudara juga bagaimana? Kita nggak pernah tahu, betul nggak? Tapi ada nggak kita mempersiapkan lifestyle, nilai-nilai hidup kita ini apa yang paling penting? Semua istri saya pernah ngajar anak sekolah minggu, ya terus wah anak itu pas di kelas dia buang sampah begini semua. Jangan sembarang buang sampah, nanti ya sampah di jalanan apa gini bisa banjir. Terus ada satu anak jauh, Lause banjir baik, loh banjir baik. Kenapa? Kalau banjir kita pergi ke hotel tinggal. Hah? Rumahnya banjir, mati lampu. Walaupun rumahnya enggak banjir tapi mati lampu, pindah ke hotel. Enak berenang. Gitu. Nah, jadi udah terbiasa. Orang berduit, banjir, mati lampu, pindah ke hotel tinggal. Seneng. Ini enggak peduli banjir kayak apa kayak gitu kan. Nah, saya dengar begitu. Satu kali tahun 2007 mungkin atau 2000 berapa ya, banjir besar ya. Kita banjir besar. Nah, saudara, saya tinggal di Taman Ratu. Tapi puji Tuhan rumah saya enggak banjir. Agak bagian belakang sana ya, enggak banjir. Tapi mati lampu. Nah, gimana nih? Nggak ada AC. Ya. Nah, air itu tempat penampungan air masuk karena di depan rumah masuk air kan kotor. Gimana? Ya. Akhirnya saya sama semua kita runding. Nggak pindah. 7 hari saudara mati lampu, kita nggak pindah. Kita tetap di sana. Air nggak ada, penampungan dikuras, yang kotornya keluar. Terus kita dengan tetangga kongsian beli air. Oh ya, mobil datang. Mobil itu, wah datang isi air 3 rumah bagi-bagi. Pagi-pagi tetangga sebelah punya genset, kita pinjam. Ngecharge HP sama rice cooker. Masak nasi. Di rumah nggak, kipas angin nggak ada. Malam-malam enak, candlelight dinner. 7 hari candlelight dinner. Loh, ya, kalian kan paling anniversary kan baru candlelight dinner kan? Nah, ini 7 malam candlelight dinner, kumpul keluarga sama-sama terus ya. Biasanya sana sini ya, ini 7 hari ngumpul terus. Apa tujuan saya? Mau didik anak. Ya. Ini life. Ini life. Ya. Jangan, wah mati lampu langsung pindah ke rumah Koko. Koko sudah panggil, ayo ke Citra aja sini. Ya, saya bilang, enggak, biarlah kita mengalami ini. Ya, nah saudara, dalam kehidupan kita juga, seringkali saudara di dalam kita mengikut Tuhan hidup kita, ada masa-masanya kita juga sulit ya. Ada masa-masanya kita juga menjalani itu ya. Apakah kemudian kita langsung cepat-cepat, aduh Tuhan kenapa hidup kayak begini, gini. Kayak katanya percaya Tuhan. Ya, percaya Tuhan kah happy semuanya apa begini. Mulai meragukan kebaikan Tuhan lah apa. Kita menjadi orang Kristen kadang-kadang tidak tough. Ya, seringkali langsung cepat-cepat komplain. Nggak bisa lah, apalah, nggak mau usaha. Maunya ya dibantu orang. Susah, nggak bisa jalanin. Kita perlu hikmat dari Tuhan, saudara. Ya, bagaimana menjalani kehidupan ini. Nah, saudara sekalian, saya pengen sharing satu hal. Kita di gereja juga kadang-kadang, ya, mau ngajar orang kebenaran, takut. Misalnya, saya pernah pengalaman ya, ada jemaat itu, waduh, cewek pakai baju dalam sekali begini ya. Nah, terus waktu itu kita punya kebiasaan habis kebaktian kita pergi makan rame-rame. Jadi pas satu kali itu kita duduk nggak diatur, saya udah duduk sama Semumin, dia duduk di depan saya. Aduh, matilah, ini mata mau taruh mana? Menggendongan, istri saya udah gini-gini ya, aduh mau pindah nggak bisa, mau ngobrol aja nggak bisa gitu kan, aduh ini mau negur gimana ya kan. Nah akhirnya udah pulang istri saya telepon dia ya, semua telepon ini ngomongin baik-baik gitu ya. Nah, kalau ke gereja jangan yang begitu ya, gini. Nah, ditegur gitu terima nggak saudara?
minggu depan nggak ke gereja. Marah. Suaminya telepon, waduh, semua ngomong itu ya ke ini ya, iya. Dia marah katanya. Apa ke gereja aja urus-urus baju orang. Ya, nah saudara sekalian lihat, susah ya, mau negur, susah, nggak mau berubah. Nah, kan kita memberitahu sesuatu yang baik. Saya 3 minggu lalu di GKI Sunter, habis persekutuan Pak Sutri, makan-makan, ya, makan-makan. Ada 2 ibu-ibu, makan-makan juga, makannya luar biasa. Ambil, terus buka tas, masukin jeruk, masukin ini, masukin ini, masukin ini. Padahal orang masih antri, orang masih ngambil makanan, gitu ya, udah ngambil-ngambil. Saya tanya jemaat, itu siapa? Iya musuh, sering begitu. Komisi wanita datang. Komisi lansia juga datang. Ini Pak Sutri, 2 cewek tua datang juga, padahal bukan Pak Sutri. Ya, datang juga. Saya nggak pernah diomongin, enggak, takut. Nah, saudara gereja bagaimana? Itu di sana ya. Kalau terjadi di sini gimana kira-kira? Musuh? Ya, saya samperin. Saya Bu, makan yang banyak ya, makan banyak ya, ya, makan banyak nih pilihannya, iya. Nah, tapi jangan bawa pulang, ya, jangan masukin tas dulu, masih banyak orang antri, jangan makan dulu kan gitu. Dia liatin saya, Bapak siapa? Bapak siapa? Dia nggak kenal saya, Bapak siapa? Soalnya mungkin nggak pernah datang kebaktian umum ya, datanya cuma maksud ini komisi-komisi yang ada makanan aja dia datang. Gitu. Bapak siapa? Saya pendeta. Oh gitu ya. Saya ada kupon. Kan setiap jemaat itu yang datang dikasih kupon kan buat nanti kan. Sebenarnya benar, kupon ini benar, ibu boleh makan di sini, makan yang banyak, nggak apa-apa, nggak boleh bawa pulang. Ya, jangan bawa pulang. Kalau mau bawa pulang, tunggu nanti semua sudah makan, ada sisa. Nah, ibu boleh ambil. Iya, tapi saya kasih pembantu saya di rumah ini, katanya. Iya, tapi masih banyak yang belum makan, Bu. Gitu, marah-marah. Nah, saudara, gimana? Ya kan? Di gereja gimana? Ada orang-orang begitu, susah dibilang. Pendeta gereja juga paling takut. Saya sering diundang khotbah gereja. Topiknya persembahan dan perpuluhan. Nah, kenapa hamba Tuhan setempat nggak berani khotbah? Ya, kenapa? Nanti ada yang komplain. Musuh udah enggak zamannya sekarang perpuluhan. Saya pernah di gereja. Udah habis kebaktian langsungnya. Sekarang udah enggak zamannya perpuluhan, musuh. Sekarang zamannya perjanjian baru. Memberikan segenap hidupmu. Kasihlah Tuhan segenap hidupmu. Dengan sekuat tenagamu, segenap jiwa ragamu, segenap ini. Saya dalam hati, perpuluhan aja nggak kasih, mau 10% semua, mana bisa, ya kan? Nah kita dididik susah, saudara. Nah di gereja juga, saudara, banyak ya orang yang datang ke gereja mentalnya bukan memberi, tetapi mau menerima. Nah ini bidang-bidang diakonia seringkali pusing, diakonia. Nah saya pernah nih di gereja ya tanya, Bapak ini dikasih ya? Iya. Susah ya dia? Oh iya, waktu beberapa bulan lalu itu pandemi, anaknya nggak ada kerja, ya, kehilangan kerja, jadi kita bantu. Iya. Terus bantunya sampai kapan? Kalau saya begitu, ya, bantunya sampai kapan? Nah, anaknya udah kerja enggak? Kalau anaknya udah kerja, bantuan bisa di stop dong, ya kan? Nah akhirnya dia, oh iya, terus berapa bulan kemudian anaknya udah kerja, di stop. Gimana kira-kira? Marah. Kok di stop bantuan gereja? Oh iya Pak, waktu itu kan kita bantu Bapak karena anak nggak ada kerja, sekarang anak udah kerja kan. Iya tapi dia mah kerja buat dia nggak kasih uang, gitu uang gini. Nah harap gereja yang bantu lagi. Saudara, ya susah ya. Jadi kalau di sini ada bidang diakonia, maksud bidang diakonia kalau dari tes kepribadian itu ada namanya ya feeling sama judging. Ya.
Jangan taruh orang diakonia yang feeling. Jangan. Habis uang gereja. Habis uang gereja. Harus taruh orang judging seperti saya. Gitu ya. Lu ngomong apa gue pikir dulu. Bener enggak? Ini bener. Satu kali di gereja ada guru sekolah minggu masuk rumah sakit. Berdasarkan kita punya anggaran ini kebijakan diakonia, kita bisa bantu orang yang masuk rumah sakit maksimum 10 juta. Ya, datanglah yang bidan diakonia. Musuh, Indu masuk rumah sakit, boleh bantu nggak? Boleh, bantu berapa? 10 juta. Atas dasar apa kamu kasih 10 juta? Nah saya begitu. Kalau orang feeling, oh iya, udah kasih. Langsung kasih. Kalau saya enggak. Kenapa kamu bilang 10? Kan boleh kasih 10 juta. Betul boleh, maksimal. Tapi dia butuh nggak 10 juta? Dia sakit apa boleh tahu nggak? Sakit mah. Sakit mah. Terus masuk rumah sakit apa? Rumah sakit apa itu? Kelas berapa kamarnya? Kelas 3. Terus apa lagi? Terapinya apa? Infus. Mah aja. 3 hari. Kamar kelas 3. Udah pulang. Saya bilang kayaknya nggak 10 juta. Terus ada asuransi enggak? Iya dong. Tanya dong, ada asuransi enggak? Asuransinya cover enggak? Oh, asuransi langsung 10 juta kasih. Nah, akhirnya pergi sendiri-sendiri, biaya cuma berapa juta? Di cover 2 juta, terus di cover asuransinya 1 juta, tinggal 1 juta dia bayar. Terus 1 juta, terus kamu kasih 10 juta. Cuan 9 juta. Iya kan, masuk rumah sakit 3 hari sakit mah cuan 9 juta. Nanti dia gak ada duit, sakit mah lagi, masuk rumah sakit lagi. Gereja kasih lagi 9 juta. Enak banget, gitu kan? Nah, kalau orang feeling, saudara, langsung kasih 10 juta. Kalau saya enggak, tanya dulu, gini dulu. Jadi saudara sekalian, kita diberi hikmat, betul enggak? Ya, kita harus mengetahui bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Saudara, ini kalau saya cerita panjang. Di dalam menolong sesama kita juga, saudara. Di dalam menolong bagaimana? Orang butuh bantuan, keluarga misalnya apa. Ya, saya sharing nih saya. Adik saya masa pandemi katanya susah. Ya, rumah makannya nggak jalan. Wah, gini. Dia punya rumah. Dulu dia beli, nggak tahu berapa belinya. Pokoknya masih ada utangnya di bank untuk rumahnya. Berapa M begitu, ya. Terus dia punya cicilan bulanannya itu tiap bulan masih nyicil ke bank 50 juta. Ya, saya pribadi saudara, saya udah pinjemin dia, ya, gope. Nah, bukan gope, ceng saudara, keo, ya, nggak balik. Sampai hari ini nggak balik, ya, minta lagi. Kok, aduh, tanggal 30 hari ini mesti bayar cicilan bank 50 juta. Nggak ada saya, baru 30, minta 20 dong. Saya kasih nggak? Saya bilang sorry. Saya ada, 20 saya ada, tapi saya nggak kasih. Anak saya di Sydney aja rumah belum ada, mau cicil rumah aja susah. Ya. Dan kamu, maksudnya saya ngomong ini karena kita sudah pernah kasih dia solusi. Saya bilang, saya kalau jadi kamu, rumah itu gua jual. Rumah itu saya jual, tutup cicilan bank kamu, berapa M itu tutup. Sudah itu saya sama Olke, ini meme kan, Olke saya dengan kakak yang kedua sudah sepakat. Kita kontrakin lu rumah 3 tahun. Mulai dari nol. Ayo. Ya, sampai hari ini saudara nggak jual rumah, tapi tetap susah. Saya bilang kamu jual rumah, nanti hasil itu rumah makan 10 juta, 20 juta, itu uang kamu. Sekarang kamu jualan 10 juta, 20 juta, aduh masih kurang 30 juta, masih kurang 20. Lu nggak stres ya? Kalau saya bisa mati di tempat tidur. Iya, tiap hari mikirin, belum cukup, makanya susah kan. Saya ini paling enak loh saudara, saya punya orang ini kena bantal kepala saya langsung tidur.
nggak mau mikirnya begitu-gitu, susah. Jadi apakah saya nggak mengasihi dia? Mengasihi, saya udah kasih pinjam begitu banyak. Gitu mau pinjam lagi, saya bilang nggak bisa. Solusinya ini, saya waktu itu mama masih hidup, saya udah bilang mama, bukan nggak mau bantu, tapi kalau begini terus dia nggak bisa keluar dari kesulitan. Satu-satunya cara jual rumah. Ya, saya bantu kontrakin rumah 3 tahun. Decision is yours. Ya, nah saudara sekalian dalam kehidupan kita, apakah saya nggak mengasihi dia? Mengasihi, bahkan yang 500 itu saya udah nggak pikirin gitu loh. Ya, tapi sorry aja sekarang suruh bantu lagi, nggak bisa, karena solusinya cuma ini. Solusinya ini, kamu nggak mau jalani, nggak bisa keluar dari solusi ini, gitu loh. Nah saudara butuh hikmat. Bagaimana kita mendidik orang punya hikmat, ya? Yang ketiga, yang berikutnya saudara. Ya, didiklah orang muda menuju jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Hari ini kalau dari perspektif gereja dulu, saudara, gereja hari ini mengajarkan jemaat apa? Kenapa ikut Yesus? Kenapa percaya Tuhan Yesus? Yang benar atau yang salah? Kalau salah, nanti dia ketika menghadapi hal-hal yang dia pikir, katanya percaya Tuhan begini, kok kenapa begini ya? Ini ada tema retret juga nanti ya. Kenapa begini ya? Akhirnya dia tinggalkan Tuhan. Ya, kenapa? Realitanya beda. Nah, kalau kita nggak mendidik dengan benar, bisa salah. Hari ini di gereja sekolah minggu biasanya ya, sekolah minggu itu anak-anaknya banyak. Remaja juga cukup banyak. Pemuda sedikit. Kenapa? Ya. Sekolah minggu remaja masih datang sama orang tua. Pemuda udah nggak sama orang tua. Dan dia mudah rasa nggak ada kebutuhan, nggak ada keperluan ke gereja. Karena nggak ngerti kenapa ke gereja. Ya. Saya waktu di Sydney, saudara, kalau ada yang pergi kuliah sana, mamanya udah telepon atau WA, Muste, tolong ya anak saya ke Sydney sekolah, tolong dibantu, diperhatiin apa gini-gini. Oh iya, saya biasa sudah bahkan jemput di airport, terus sudah itu bawa ke tempat kosnya, udah hari Minggu datang gereja. Minggu kedua udah nggak datang, minggu ketiga udah nggak nongol, telepon nggak diangkat. Nah, kenapa? Ya, udah nggak ke gereja, ya. Karena enggak ngerti. Itu saudara, waktu dia diantar mamanya ke airport, begitu dia masuk itu pintu keberangkatan, mamanya pulang, dia nyanyi satu lagu. Sekarang saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas, ya. Dulu ikut terus orang tua cuma ngajar-ngajar aja begini, tapi enggak ngerti kenapa. Ya. Yang saya bilang tadi, anak saya sudah SMP baru mengerti percaya Tuhan. Jadi kita jangan pikir, anak-anak itu baik semuanya. Saya waktu di Taiwan belajar Mandarin, saudara, ada satu anak teman kelas cewek dari Perth, ya, belajar Mandarin ke Taiwan sekelas. Terus satu hari kita naik kelas, naik level, pindah kelas, kita mau sama-sama satu kelas lagi ya. Jadi kita kan bisa pilih guru yang kita bisa coba-coba satu minggu. Ayo, kita sudah satu kelas, udah kompak, ayo sama-sama lagi masuk satu kelas. Terus gimana? Gurunya baik? Yang ini? Kita semua di sini ya? Dia bilang, iya ini gurunya baik, tapi saya mau pindah kelas lain, kalian di sini aja. Kalau kalian suka saya. Kenapa? Mukanya gurunya mirip mama gua. Ya, ini kok guru ini mirip mama saya. Aduh, oh my God, she follow me to Taipei. Dia, oh my God, she follow me to Taipei, katanya. Aduh, minta ampun. Jadi lihat jengkelnya sama mama dia begitu, saudara, gitu ya. Nah, hati-hati saudara, kita didik anak itu gimana gitu ya kan. Harus apa yang mereka ngerti, bukan pada akhirnya maunya kita. Tapi anak-anak itu dia ngerti sendiri dan dia make decision sendiri, ya. Nah saudara,
Mendidik agar tetap setia. Jadi mendidik agar apa? Diselamatkan, hidup dalam kebenaran, punya hikmat bagaimana menjalani hidup ini, dan dia setia sampai akhirnya. Anak-anak hari ini saudara perlu diajar value-value yang penting dalam hidup ini. Apa yang paling penting? Ya, apakah harta, kekayaan, atau apa? Ya, kita spoil anak. Hari ini pertanyaan saudara, dalam kehidupan saudara sepanjang hari, ya, siapa yang membuat final decision di dalam setiap keputusan? No? Siapa yang membuat final decision? Itu akan menentukan ke depannya. Contoh, ya, saudara masak sarapan pagi, saudara sediain apa? Masakin nasi goreng. Anak bang, ma, nggak mau nasi goreng. Ya, hari ini saya pengen roti. Gimana, ibu-ibu? Ganti atau enggak? Ganti atau enggak? Ada yang ganti. Oh, roti ya? Oh iya sebentar. Gantiin. Ya. Banyak keputusan. Waktunya belajar, nonton TV. Oh, mau nonton TV dulu sekarang. Oh, ini dulu sekarang. Ini dulu sekarang. Pokoknya antara kamu bilang A, dia bilang B. Antara dia bilang A, lu bilang dia B. Dan pada akhirnya A yang B yang dilakukan. Saudara, kalau anak masih kecil, sudah dia yang buat decision semuanya, saudara mau ngajar apa? Nggak bisa. Ya, anak itu kalau kecil, makanya batasan mengajar anak sih ada berdasarkan usia ya. Kalau dia masih kecil saudara, kita A, dia harus A. Ini loh, nasi goreng, mama masih nasi goreng, lu makan tuh nasi goreng. Anak saya dulu waktu kecil pinter juga, dia sehari kita makan sop ayam yang pahit, sebut, ya, seu gitu ya, itu pahit. Kita makan, dia makan, ya, tapi dia nggak utik itu kuahnya. Sampai selesai makan, saya lihat, dia nggak minum nih. Nah, minum, ya nanti. Bilang nanti. Akhirnya saya sama semua udah selesai makan, ya udah, ya, excuse us from table, kamu lanjut makan. Dia bilang, nggak lama balik, udah kosong. Hebat banget ya. Kita kasih dia paha ayam kan, buka panci, pahanya udah dipanci. Dia tuang ke panci kan, udah diamin aja. Malam kasih lagi, angkat, makan, ya udah makan. Nah, kalau bapaknya pendeta jadinya pakai teorinya pakai Alkitab. Saya bilang, tadi papi tahu kamu itu balikin itu ayam ke panci kan? Pahit, ya, pahit katanya. Saya bilang, iya, tapi papi mami bisa makan, ya. Terus ini kan baik untuk kesehatan juga, kata ama. Begitu kata ama kan, ama engkong bilang baik, mama papa juga bilang baik, tapi nggak tahu baik enggak ya. Pokoknya orang tua bilang baik, ini ayam obat ya, kita makan aja gitu loh. Jadi nurun aja ke anak cucu gitu ya, ini enak, pahit gitu ya. Udah, terus dia udah, terus dia bilang, gini kan, papi ajar ya. Tuhan Yesus waktu di Taman Getsemani berdoa 3 kali, ya. Yang pertama Tuhan Yesus bilang begini, Tuhan, ya, jikalau mungkin jauhkanlah cawan ini daripadaku. Gak mau cawan pahit kan? Itu kan doanya yang pertama gitu kan? Saudara tahu gak doa yang kedua sama atau beda? Ada beda. Saya tanya dia, yang kedua kamu ingat gak Tuhan Yesus doanya sama atau enggak dengan yang pertama? Puji Tuhan dia tahu dia beda. Gimana yang doanya yang kedua? Dia bilang, doa Tuhan Yesus yang kedua itu dia bilang, Tuhan, kiranya dijauhkanlah cawan ini daripadaku. Namun jika cawan ini tidak bisa lalu,
kecuali jika aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Nah, ya itu persis itu. Ya, kamu mau cawan ini berlalu, minum. Ya, jadi minumlah cawan itu. Nah, saudara, yang ngomong baik-baik ya, dia minum satu. Pahit, biasanya cuma pertama yang pahit. Aduh, lama enak juga ya. Sekarang setiap kali pulang ketemu semua, "Mi, masak dong itu ayam." Nah, puji Tuhan, tidak ada luka batin. Ya kan, akhirnya dia jadi suka kan, berarti nggak ada luka batin dong. Kalau orang yang luka batin itu begitu lihat itu udah sudah langsung trauma gitu kan. Nah, saudara sekalian, ayo kita belajar ya di dalam kehidupan kita ini. Tuhan seringkali mengajar kita juga melalui tahap-tahap ini agar kita boleh tetap kuat. Dan kita kalau punya pengetahuan yang benar kenapa kita ikut Tuhan, kita tidak pernah akan tinggalkan Tuhan. Yang terakhir saudara, jika kita semuanya lakukan itu, ya, ketentraman mendatangkan sukacita di dalam kehidupan kita sebagai orang tua dengan anak, dan juga kita ya di dalam bergereja, kita di dalam bersama-sama, semuanya tahu bagaimana hidup dalam benar, semuanya punya hikmat bagaimana kita menyembah Tuhan, bagaimana kita bersikap kepada Tuhan, bagaimana kita memberi kepada Tuhan. Kalau kita semuanya bertumbuh dewasa, kita bisa menjadi satu komunitas yang merasakan sukacita dan damai sejahtera itu daripada Tuhan. Dan pada akhirnya saudara, ayo kita belajar dengan kasih teladan, kasih contoh kepada anak-anak. Ya, kita mau didik anak-anak ini dengan baik, kita sendiri kasih teladan bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Yuk kita berdoa. Tuhan, begitu banyak hal yang perlu kami belajar ya Tuhan. Di dalam relasi kami dengan Tuhan, di dalam relasi kami juga dengan anak-anak. Bagaimana kasih daripada Tuhan itu kami belajar, kemudian kami menerapkannya pada anak-anak. Anak-anak melihat bagaimana kami mengasihi Tuhan dan mereka juga belajar mengasihi Tuhan. Anak-anak melihat apa yang paling penting dalam kehidupan kami sebagai orang Kristen. Dan anak-anak ini juga akan melihat semua itu juga penting baginya. Ketika kami boleh mengabaikan Tuhan demi akan hal-hal yang lain, anak-anak juga akan belajar mengabaikan segala sesuatunya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Mungkin itu dengan mengejar akan kekayaan, harta, dan lain-lainnya. Sebab itu Tuhan ajar kami belajar bertumbuh, tidak menjadi anak yang maunya selalu mendapatkan yang baik dari Tuhan. Ketika ada tantangan, ada kesulitan hidup, kami mulai bertanya-tanya, di mana Tuhan? Tuhan tolong kami juga dalam mengajar juga anak-anak berani menghadapi akan tantangan-tantangan yang ada di dalam kehidupan mereka. Sampai pada akhirnya ya Tuhan, kami semuanya bisa nantinya setia sampai pada akhir kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.